Besarnya kobaran api menghanguskan seluruh isi toko elektronik. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas pemadam kebakaran terpaksa membongkar pintu gerbang toko. Banyaknya pengendara dan warga di sekitar lokasi membuat petugas kesulitan. Api bisa dipadamkan kurang dari 1 jam, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Membongkar kunci gembok, di mana tidak lama pemadam dari sektor utara sudah sampai ke lokasi. Dan kami meminta bantuan dari sektor Bekasi Selatan dan markas komando masing-masing 2 unit dan ditambah 2 unit dari tim rescue. Untuk yang terbakar apa ya Pak? Untuk yang terbakar ruko, isinya tadi kita lihat alat-alat elektronik. Untuk kerugian masih diperkirakan Tidak ada korban jiwa dan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Aulia Wardani hadir kembali untuk menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, kami awali informasi iNews Siang dari hari ini melalui informasi kecelakaan pemirsa di mana sebuah mobil pick-up yang menabrak sepeda listrik dan kios ponsel di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya ibu dan anak luka parah karena terjepit di kolong mobil. Ada aja ya. Nangis itu. Ada orangnya. Mundur. Kasihan. Warga panik dan histeris menyaksikan insiden kecelakaan di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Ibu dan anak pengendara sepeda listrik terjepit di kolong mobil pickup. Sebelumnya, mobil pickup melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kebasiran menuju Parung Panjang. Namun saat hendak melintasi simpang rel, laju mobil tak terkendali hingga menabrak sepeda listrik dan kios ponsel hingga hancur. Dari pemeriksaan sementara, diduga sopir mobil lalai berkendara. Ya, dari sono sih kenceng. Mobilnya kenceng. Dari arah Kebasiran itu? Dari sono. Terus? Di depan ada si ibu sama anaknya. Sama? Ngapain tuh? Ya lagi macet. Oh, kereta. macet. Tiba-tiba mobil dari sana kenceng. Terus? Ya ketabrak sampai ke bawah ke sana. Pada saat kejadian ada informasi dari masyarakat, kebetulan tidak jauh dari mobil patroli, melaporkan adanya kejadian laka lantas yang melibatkan mobil carry berwarna putih, laka lantas dengan sepeda motor yang dikendarai oleh ibu-ibu beserta anaknya. Lanjut, untuk mobil carry menabrak ibu, langsung menabrak konter milik warga yang berada di pinggir jalan. Ibu dan anak pengendara sepeda listrik dirawat di rumah sakit karena luka serius di kepala dan kaki. Sementara sopir dan kernet mobil pickup diamankan polisi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, video aksi pencurian ban mobil di pusat perbelanjaan di Kemayoran, Jakarta Pusat viral di media sosial. Pelaku bawa kabur 3 buah ban beserta velg tanpa diketahui petugas keamanan. Ada kemalingan ban mobil di parkiran di Desa Cemakamas. Ini jago banget bannya dan curi. Inilah rekaman video amatir pasca pencurian ban mobil milik pengunjung di pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat yang viral di media sosial. 3 buah ban beserta velg mobil ini raib, di mana pelaku hanya menyisakan 1 ban di bagian kanan depan. Pelaku nekat beraksi di siang hari saat kondisi ramai pengunjung tanpa diketahui oleh satupun petugas keamanan yang berjaga. Berbekal video viral tersebut, polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sayangnya kamera pengawas CCTV yang terpasang tak mampu menjangkau mobil korban, sehingga pelaku belum bisa teridentifikasi.
Memang di situ ada CCTV, ada. Cuman CCTV itu hanya mengarah ke arah plat nomor, namun untuk sampai saat ini dari pihak kami, pihak kepolisian masih tetap lidik. Nanti ketika ada perkembangan nanti akan kita lakukan. Polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap pelaku pencurian ban mobil ini. Sementara itu, pemirsa, dokter kecantikan sekaligus influencer Richard Lee harus berurusan dengan polisi karena diduga merekayasa kasus pencurian di klinik miliknya di Padang, Sumatera Barat. Dugaan rekayasa muncul setelah terduga pelaku mengaku disuruh oleh dokter yang bekerja di klinik untuk melakukan aksi pencurian. Pencurian ini adalah suatu hal yang tidak mengenakan banget, bukan masalah angka, tapi musibah ini rentetannya bisa kemana-mana. Jadi kemarin salah satu klinikku itu kecurian, yaitu Athena Padang, padahal belum buka. Pada Jumat 26 April 2024, dokter sekaligus influencer Richard Lee memviralkan dugaan pencurian yang terjadi di klinik kecantikan miliknya di Padang, Sumatera Barat. Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Richard menceritakan kronologi peristiwa pencurian di klinik yang bernama Athena. Ada orang yang menembus pintu, karyawanku juga lengah karena belum buka, kita belum operasional, lalu dia ngambil tas dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV. Bahkan Richard juga menunjukkan rekaman CCTV di bagian luar dan dalam klinik. Dalam rekaman CCTV tampak terduga pelaku pencurian menggunakan helm datang dan masuk ke klinik. Terduga pelaku kemudian membuka laci serta lemari dan akhirnya pergi dengan membawa sebuah tas. Dengan bukti rekaman CCTV, Richard membuka sayembara dengan hadiah 10 juta rupiah bagi siapapun yang memiliki informasi tentang terduga pelaku pencurian. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya, bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku, informasi kalian sangat berguna bagi aku, dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang. Di hari yang sama, Richard mengunggah ucapan terima kasih kepada aparat kepolisian di akun Instagramnya dan menyebut pelaku sudah mengembalikan dokumen yang dicuri. Richard juga mengaku sudah menyelesaikan kasus dugaan pencurian dengan kekeluargaan. Namun ternyata video yang diunggah oleh Richard Lee itu pun berbuntut panjang. Dari hasil penyelidikan polisi, diduga aksi pencurian di klinik Richard merupakan rekayasa dan hanya untuk konten di media sosial. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan. Namun jika terbukti, pihak yang terlibat rekayasa pencurian dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 konten kreator asal Madura ditangkap polisi karena membuat dan juga menyebarkan film pendek yang berjudul Guru Tugas. Film bermuatan isu SARA dan juga asusila yang banyak diprotes para tokoh dan juga masyarakat. Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim menangkap 3 orang konten kreator yang membuat dan menyebarkan film pendek yang dinilai mengandung isu SARA dan pornografi. Mereka adalah Y, pemilik akun Akeloy Production, serta A dan S sebagai pemeran dalam video pendek tersebut. Ketiganya ditangkap setelah konten yang berisikan penistaan agama dan asusila tersebut mendapat kecaman dari para tokoh agama dan warga Madura. 2 video yang mengandung isu SARA dan pornografi masing-masing berdurasi 30 menit. Film tersebut menceritakan seorang guru yang ditugaskan mengajar di sebuah pesantren di Madura dan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang santri perempuan. Pada saat melakukan tugas, yang bersangkutan melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap santrinya. Ini adegan yang ada di dalam video Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2. Kini, ketiga konten kreator masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kampus Universitas Riau kali ini khusus 2024 kami punya banyak penawaran istimewa oleh Sri Indarti, broker pendidikan Universitas Riau. Beberapa jurusan. Seorang mahasiswa berinisial KA mengunggah video perdana protes atas mahalnya biaya kuliah. Ia bahkan menyebut rektornya sebagai broker pendidikan. Tidak terima dengan tudingan mahasiswanya, Rektor Unri Sri Indarti melaporkan akun yang memposting video ini ke polisi. KA, mahasiswa jurusan pertanian semester akhir di Unri ini dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Keberatan ibu itu bukan masalah yang disampaikan tentang fakultas ini nilai sekian, ini bukan, tapi
ketika di akhir videonya si mahasiswa ini memunculkan foto si rektor dengan mengatakan bahwasanya ibu rektornya sebagai broker. Artinya broker ini adalah orang-orang yang mengambil keuntungan, orang-orang yang menjual dan sebagainya, seperti itu. Itu yang membuat keberatannya dari si pelapor, ibu rektor ini. Usai viral di media sosial, Rektor Unri Sri Indarti mencabut laporannya. Ia beralasan laporan awal dibuat sebelum mengetahui bahwa pemilik akun tersebut adalah muridnya sendiri. Dari awal tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Riau. Tetapi yang dilaporkan adalah akun atas nama Aliansi Mahasiswa Penggugat yang menyebabkan terjadi misinformasi. Selaku Rektor Universitas Riau, saya tidak bermaksud untuk melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa saya sendiri, tidak membungkam kebebasan menyampaikan pendapat, dan tetap memberikan ruang untuk melakukan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan termasuk iuran pengembangan institusi dan uang kuliah tunggal. Karena hasil penyelidikan di Polda Riau sudah diketahui pemilik akun adalah mahasiswa Universitas Riau, maka persoalan ini tidak dilanjutkan dan kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Selain mencabut laporan, pihak kampus juga berencana untuk mengkaji kebijakan terkait penetapan UKT. Kampus berdalih kebijakan UKT semata-mata diambil demi kemajuan pendidikan di kampus tersebut. Di Obral Pendidikan dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, Ayus melaporkan. 2024 kami punya banyak penawaran istimewa oleh Sri Indarti. Ya, pemirsa, usai meninggalnya murid sekolah tinggi ilmu pelayaran karena dianiaya senior, direktur dan sejumlah pejabat di STIP dicopot. Proses hukum dan di kepolisian pun akan terus bergulir dan diawasi langsung oleh Kemenhub. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mencopot sejumlah pejabat di STIP. Hal ini disampaikan saat mendatangi rumah duka Putu Satria di Klungkung, Bali. Tidak hanya itu, Menhub berkomitmen mereformasi total sekolah tinggi ilmu pelayaran untuk menghilangkan tradisi kekerasan. Bahkan Menhub akan melakukan moratorium atau penundaan penerimaan calon taruna untuk 1 tahun atau 1 angkatan. Ini suatu evaluasi bagi kami. Dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Sementara itu, usai gelar perkara kedua pasca prarekonstruksi, penyidik Reserse Kriminal Polres Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban. Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan kakak kelas dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita meninggal dunia setelah operasi gigi bungsu di Ngawi, Jawa Timur. Keluarga menduga terjadi malpraktik sehingga operasi cabut gigi bungsu mengakibatkan infeksi mulut dan juga organ pernapasan. Foto-foto ini diunggah ke media sosial. Seorang wanita, Nira Pranita Asih, 31 tahun, meninggal dunia pasca operasi cabut gigi bungsu yang diduga mengakibatkan infeksi mulut dan organ pernapasan. Suami pasien David Ahmad Sofian menuturkan, berawal dari keluhan pusing dan tidak nyaman, istrinya mendatangi klinik gigi dekat rumahnya di Walikukun, Ngawi. Setelah foto ronsen di rumah sakit, dokter di klinik tersebut menyarankan untuk mencabut gigi bungsu. Usai operasi dilakukan, terjadi bengkak yang terus memburuk dan menjalar. Pembengkakan dan peradangan terjadi di leher, menjalar hingga bagian pernapasan. Waktu kemarin saya mencoba untuk konsultasi dengan dokter gigi tersebut itu
bahwasanya kalau dia sudah melakukan sesuai SOP-nya, dia tidak ingin bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi oleh istri saya. Menanggapi dugaan malapraktik ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mengaku sudah mendapatkan klarifikasi dari dokter gigi SW yang melakukan operasi gigi bungsu. Memang beliau yang menangani ya, yang awal menangani. Tapi untuk yang berikutnya kan ada beberapa dokter yang menangani juga, ya, dokter umum, termasuk yang di tertentu. Nira Pranita Asih meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit. Dokter gigi SW belum dapat ditemui untuk memberikan konfirmasi. Klinik gigi ini juga ditutup, tidak ada yang dapat memberikan keterangan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dugaan malpraktik dokter gigi, saat ini sudah bergabung bersama kami suami dari korban yang meninggal dunia usai cabut gigi bungsu. Ada Mas David Ahmad Sofyan. Mas Davin, selamat siang Mas Davin. Selamat siang Mas. Sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya istri Bapak, Pak, dan keluarga saat ini. Ya, terima kasih Bos. Ya. Pak Davin. Pak Davin, mungkin boleh diceritakan sedikit sebelum akhirnya meninggal dunia, ini istri Bapak telah proses cabut gigi, rentang waktunya berapa lama Bapak? Rentang waktunya setelah cabut gigi sekitar 3 bulan sampai 4 bulanan. 3 sampai 4 bulan sudah cukup lama, ini yang dirasakan sang istri ketika itu seperti apa Bapak? Mengeluh sesak nafas dan bengkak terhadap organ bagian leher. Bagian leher. Ketika dicek ke dokter Bapak setelah operasi gigi bungsu itu ada infeksi mungkin? Apakah terjadi sesuatu komplikasi? Adanya infeksi pada saluran pernafasan. Sama infeksi di bagian paru-paru. Infeksi di bagian paru-paru. Apakah sebelumnya istri Pak Davin atau almarhumah ini memiliki riwayat penyakit tertentu, Bapak Davin? Tidak ada. Kami tidak mengetahui kalau bahwasanya istri saya mempunyai infeksi. Bahwasanya tidak ada gejala apapun. Ya, Bapak Davin, sebelumnya apakah dokter pernah menjelaskan terkait resiko operasi gigi ini? Apakah memang akan sampai sefatal ini? Ada penjelasan sebelumnya? Tidak ada, kami tidak mengisi form instan, mengisi form juga tidak ada. Dan kita tidak diedukasi tentang bahayanya pencabutan gigi bungsu ini gitu. Kalau Pak David boleh bercerita kepada kami sebelum melakukan operasi atau pencabutan gigi bungsu tersebut, ada SOP yang dilakukan nggak Bapak? Seperti ronsen atau perawatan sebelumnya sebelum tindakan operasi? SOP yang dia minta ke saya cuma hasil ronsen panoramik saja, yang lain tidak ada. Setelah pasca operasi dengan dokter tersebut, apakah sempat beberapa kali juga melakukan perawatan kembali ke dokter karena adanya penyakit bawaan tertentu? Tidak ada, karena kami konsultasikan karena klinik tersebut bilang tutup, seperti itu. Baik Pak Davin, untuk dokter yang menangani istri Bapak sendiri, apakah itu dokter gigi umum atau dokter khusus atau spesialis bedah mulut? Yang mencabut gigi tersebut? Iya betul Pak. Dokter gigi umum. Nah, dokter gigi umum ya Pak David ya? Iya betul. Oke, Pak David, ini ketika ada komplikasi terjadi setelah pasca operasi atau pencabutan gigi tersebut, lalu dokter tersebut menjelaskan seperti apa Bapak? Apa yang terjadi kepada istri? Sempat saya bertanya ke dokter tersebut, BWA ya kemarin ya. Pada tanggal 5 Januari tersebut kami BWA, dokter bagaimana istri saya ini lehernya bengkak sama giginya. Dokter tersebut menjawab, itu hal biasa setelah pasca operasi gigi bungsu, itu namanya odontektomi Mas, jangan panik, seperti itu. Baik Pak Davin, lalu setelah akhirnya istri Bapak ini, mohon maaf, meninggal dunia, apakah dokter sudah memberi penjelasan terkait hal ini atau mungkin apa tindakan yang Bapak lakukan kepada dokter atau mungkin pihak klinik atau rumah sakit?
tidak ada reaksi apapun dokter gigi tersebut terhadap keluarga kami. Bahkan untuk turut belasungkawa pun tidak ada terhadap keluarga kami. Itu dari dokternya Bapak, lalu bagaimana dari pihak rumah sakit atau klinik Pak? Apakah ada penanganan khusus terkait kasus ini? Belum ada. Belum ada? Baik, belum ada. Lalu rencananya Pak ke depan tindakan apa mungkin yang akan Bapak lakukan? Kalau untuk masalah rencana tindakan mungkin kami masih kaji semua itu. Bahwasanya yang pasti kami harus mencari keadilan ini. Entah bagaimana itu keadilan ini harus ada buat kami, seperti itu. Oke Bapak setelah kemarin ini melakukan setelah tindakan operasi atau pencabutan gigi, apakah ada perawatan lanjutan Bapak dari dokter tersebut? Diberikan obat, antibiotika? Ya ada perawatan lanjutan, yaitu membawakan obat. Baik Pak, tadi Bapak katakan bahwa istri Bapak ini sempat mengalami gangguan berupa sesak nafas. Nah itu tuh rentang waktunya dari pasca operasi berapa lama tuh Pak? Apakah langsung? Bengkaknya itu langsung, kalau pasca cabut gigi sesak nafasnya itu sekitar 4 hari. Sempat dirujuk ke dokter atau ke rumah sakit atau tidak Pak? Terkait keluhan-keluhan pasca operasi? Sempat saya rujukkan ke dokter lain karena mengingat bahwasanya klinik tersebut tutup. Baik, lalu untuk penjelasan dari dokter lain tersebut, apakah dia mengatakan bahwa ini adalah akibat dari operasi gigi atau hal lain? Mengatakan bahwasanya ini sebabnya dari pencabutan gigi bungsu tersebut, gitu. Jadi pemicunya karena pencabutan gigi bungsu tersebut ya Bapak ya? Ya betul. Kalau dari hasil ronsen sebenarnya amankah dilakukan Bapak untuk pencabutan ketika itu? Dilakukan ronsen, saya inisiatif membawa ronsen sendiri waktu itu. Kalau dari pemeriksaan awal dari ronsen tersebut, dokter tersebut menyatakan aman untuk dicabut? Ya betul. Oke. Bapak sejauh ini setelah peninggalan istri, ini seperti apa kondisi keluarga Bapak? Yang pasti terpukul terhadap ini juga, kehilangan istri saya sendiri, kehilangan almarhum istri. Terutama dengan adanya seperti ini, mengingat bahwasanya dokter tersebut tidak ada reaksi apapun. Bahkan untuk berbelasungkawa pun tidak ada. Kita sebagai keluarga semakin terpukul di sini. Gimana hati empatinya si dokter tersebut kok tidak ada begitu. Baik Pak Davin, terima kasih atas waktunya. Kami juga turut berbelasungkawa dan semoga Bapak cepat menerima atau mendapatkan keadilan dan juga penjelasan terkait kasus ini. Betul. Terima kasih banyak Pak Davin telah bergabung bersama kami dan berbagi cerita bersama kami di Ayu Siang. Anda kembali di Anyu Siang pemirsa, seorang ayah di Medan, Sumatera Utara tega menjual anak kandungnya yang masih bayi seharga 15 juta rupiah. Ya, aksi ini digagalkan ibu korban yang bertemu dengan pembeli dan mengambil kembali bayinya. Inilah video amatir saat dua wanita pelaku perdagangan anak diamankan polisi di Jalan Niram, Pasar Simalingkar, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi harus susah payah membawa pelaku ke mobil lantaran banyaknya warga yang emosi dan hendak menghakimi pelaku. Sebelumnya, seorang ibu hendak mengambil bayinya yang awalnya diduga diculik namun ternyata dijual suaminya dan dibeli pelaku seharga 15 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, Satreskrim Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka pada 2 wanita yang membeli bayi dan ayah kandung korban. Bayi berusia 11 bulan itu dijual ayah kandungnya lewat media sosial. Ibu korban yang mengetahui perbuatan tercela suaminya itu langsung menemui pembeli hingga perdagangan bayi ini akhirnya terbongkar. Kemudian orang tuanya tersebut memposting di Facebook bahwa anak tersebut butuh ibu asuh. Kemudian postingan tersebut disambut oleh tersangka berinisial NJH. Kemudian tersangka NJH mengatakan kepada tersangka AHBS untuk melakukan pertemuan dengan orang tuanya tersebut. Kemudian terjadilah transaksi sejumlah uang
kurang lebih 15 juta rupiah. Motifnya sementara hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidikan ekonomi, Bu ya, ekonomi. Dua tersangka pemberi bayi kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan. Keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara polisi kini memburu ayah yang tega menjual anak kandungnya yang masih bayi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu diterjang banjir bandang dan tanah longsor masih terisolir hingga saat ini. Ya, warga di Kecamatan Latimojong pun harus menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk membawa anak mereka yang sakit. Ya. Sejumlah pengungsi asal Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu terpaksa menempuh perjalanan puluhan kilometer dengan melewati hutan dan bekas longsor. Medan berliku dan berbahaya harus dilewati demi mendapat layanan kesehatan dan kebutuhan logistik untuk bertahan hidup. Dengan mengandalkan stok makanan yang terbatas, warga bertaruh nyawa sambil membawa anak dan keluarga yang sakit. Para personel TNI pun membantu dan mengerahkan warga melewati hutan agar tidak tersesat. Derasnya arus sungai diterjang dengan menggunakan seutas tali tambang. Warga di 12 desa di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu bertahan hidup dengan penuh keterbatasan. Mereka hidup tanpa listrik dan jaringan seluler sejak banjir bandang dan longsor terjadi pada Jumat 3 Mei lalu. Isak tangis pun pecah saat sejumlah korban banjir dan longsor akhirnya bertemu dengan sanak keluarganya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena atas bantuan bapak-bapak ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sudah berapa lama menunggu pihak keluarganya, Bu? Sudah 6 hari. Sudah menunggu di sini, bahkan di Belopa menunggu. Setiap ada helikopter berangkat di situ menunggu. Ada rasa khawatiran nggak, Bu ya? Banyak sekali. Pokoknya malam tidak tidur, makan tidak dirasa karena ini keluarga dipikirkan di atas. Tidak ada pikiran lain selain keluarga di atas. Mudah-mudahan kesan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Usai bertemu keluarga mereka, warga korban banjir dan longsor pun menjalani pemeriksaan medis. Sejumlah warga yang membutuhkan perawatan dibawa ke rumah sakit. Ada beberapa hal yang sudah bisa ditembus, salah satunya salah satu desa warga Latimojong yang kita bisa evakuasi, ini kita di belakang, ini ibunya, karena mereka di sana terisolir sehingga atas permintaan dari mereka, yang pertama mereka ingin bergabung dengan keluarganya yang ada di Desa Bajau. Pembukaan akses jalur darat terus dikebut oleh pemerintah dengan menerjunkan 4 unit alat berat. Banyaknya titik longsor dan terputusnya akses jalan hingga cuaca yang buruk menjadi kendala utama. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga kini kondisi warga korban banjir bandang dan juga longsor di Luwu juga masih mengkhawatirkan. Banyak warga yang masih terisolir dan kesulitan untuk dievakuasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini korban banjir bandang dan longsor sudah ada rekan kami Nasruddin Rubak yang saat ini berada di Posko Induk BPBD Sulawesi Selatan. Halo, selamat siang rekan Nasruddin. Selamat siang Pram dan Aulia yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Ya. Rekan Nasruddin, bagaimana kondisi warga di sana saat ini? Apakah semua sudah berhasil dievakuasi? Ya, saat ini kami tengah berada di Posko Induk Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia yang berpusat di Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dan lokasi kami berada saat ini merupakan salah satu titik yang menjadi fokus atau lokasi untuk evakuasi para korban yang berasal dari wilayah Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu ini. Dan tadi memang pesawat dari Polri masih melakukan evakuasi. Dan dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 6 desa yang berhasil dijangkau oleh tim yang berada di lapangan. Namun kali ini ke-6 desa ini hanya mampu dijangkau menggunakan roda 2 dan berjalan kaki. Ke-6 desa yang bisa dijangkau melalui akses darat ini masing-masing Desa Pajang, Desa Ulu Salu, Boneposi, Buntu Sarek,
Desa Kadundung, dan Tolajus. Kemudian ada 5 desa yang berada di Kecamatan Latimojong hingga saat ini sama sekali belum bisa diakses melalui jalur darat, yakni Desa Latimojong, kemudian Desa Lambanan, Desa Tibusan, Desa Tabang, Desa Tobaru. Dan masih ada salah satu desa yang berada di Suli Barat yang belum bisa diakses, yakni Desa Peringan. Namun hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan evakuasi. Pihak TNI yang menggunakan heli Karaka dan MiG-17 dan juga pesawat dari Polda Sulsel, pesawat heli dari Polda Sulsel masih terus melakukan upaya untuk mendistribusikan logistik yang berada di posko induk Pram dan juga Aulia. Baik, Nasruddin, untuk desa yang belum bisa diakses tersebut, kira-kira apa kendalanya? Ya, untuk ke 5 desa, maksud kami ke 6 desa termasuk di Suli Barat ini yang belum diakses, memang akses jalan ke sana masih tertutup oleh material longsor dan maksud kami material dari bekas longsoran, dan juga ada beberapa titik jembatan yang kini sama sekali belum bisa dilalui karena akses jembatan tersebut kini sudah hanyut terbawa oleh aliran sungai. Dan upaya untuk mendistribusikan logistik ke sana oleh pihak TNI, mereka menggunakan tali tambang untuk menyeberang sungai. Dan yang dipastikan bahwa ke 6 desa yang terisolir ini, upaya dari pihak TNI, Polri, dan juga BPBD setempat dan juga tim-tim relawan lainnya akan memastikan untuk memenuhi kebutuhan warga yang di sana, Pram dan Aulia. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Nasruddin Rubak. Tetap waspada dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, hari kedua long weekend stasiun kereta cepat Wush di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur padat calon penumpang. Ya, puluhan ribu orang diprediksi berangkat liburan ke arah Bandung hari ini. Situasi di stasiun Halim Perdana Kusuma terpantau padat oleh calon penumpang. Kepadatan terlihat di area pintu tiket 1 dan 2 dengan tujuan akhir stasiun Tegal Luar. Dan sejauh ini sekitar 3.000 orang berangkat dengan total 48 perjalanan kereta Wush. Mayoritas penumpang turun di stasiun Padalarang dan menggunakan KCIC feeder menuju stasiun Bandung. Di musim liburan panjang akhir pekan ini, lebih dari 20.000 penumpang berangkat dari Halim. Demi menunjang pelayanan, KCIC menyiagakan petugas posko dan juga customer service mobile di berbagai titik stasiun Halim. Ya, pemirsa, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih dipadati wisatawan yang memanfaatkan libur panjang di pekan ini. Ya, antrian kendaraan mencapai 2 kilometer. Ya, pemirsa, kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi favorit khususnya bagi masyarakat Jabodetabek. Hal ini nampak dari antrian kendaraan yang didominasi kendaraan berplat B. Petugas pun memberlakukan sistem ganjil genap dan satu arah secara situasional untuk mengurai kemacetan. Dalam sistem ganjil genap, kendaraan yang platnya tidak sesuai akan langsung diminta putar balik. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini dari stasiun kereta cepat Wush di Halim Perdana Kusuma, pemirsa sudah ada rekan kami Syahreza Zanski, dan kami juga memantau lalu lintas di kawasan Simpang Gadok bersama dengan Salam Rahmat. Namun terlebih dahulu kita ke stasiun kereta cepat terlebih dahulu, pemirsa, ada Syahreza di sana. Syahreza, kalau tadi pagi sempat terjadi keramaian, bagaimana dengan siang hari ini di sana? Ya, baik Pram, Aulia, dan juga pemirsa, terkait titik kepadatan di stasiun Halim untuk kereta api cepat menuju Bandung ini terpantau setiap jamnya mulai begitu padat oleh sejumlah penumpang yang akan melakukan wisata ke kota-kota Bandung. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, pada saat ini sempat
terjadi kepadatan baik itu di pintu tiket nomor 1 dan juga pintu tiket nomor 2, begitu sama halnya seperti 30 menit yang lalu, sesuai dengan keberangkatan ataupun jelang keberangkatan menuju ke kota-kota tujuan. Selain itu terdapat kepadatan juga di area drop off ataupun titik penjemputan, begitu, namun hanya terjadi secara sesaat karena adanya mobilitas ataupun ruang area drop off yang begitu luas sehingga ini tidak mengganggu mobilitas daripada mereka yang akan melakukan keberangkatan di stasiun Halim kereta cepat kali ini. Berbicara mengenai data, Pram, Aulia dan juga pemirsa, bahwasanya hari ini sudah ada sekitar 3.000 orang yang melakukan keberangkatan dari stasiun Halim dari sekitar 13.000 tiket yang dijual pada hari ini. Dan angka ini tentatif seiring dengan proses penjualan tiket secara OTS ataupun online yang masih berlangsung hingga saat ini. Di mana tadi kami menemukan bahwa mayoritas penumpang ini berangkat dari stasiun Halim dan turun mayoritasnya di stasiun Padalarang dan menuju kota Bandung menggunakan kereta api feeder yang disediakan oleh PT KCIC begitu. Dan jika melihat soal kepadatan memang ada peningkatan begitu, mengingat pada hari kemarin lebih dari 20.000 orang yang melakukan keberangkatan dari maksudnya menggunakan kereta cepat ini dan meningkat sebanyak lebih dari 20% dari hari-hari biasanya. Untuk menunjang long weekend ini PT KCIC menyediakan berbagai fasilitas seperti fasilitas posko keamanan dan customer service mobile sehingga masyarakat tidak kebingungan untuk naik bagi yang pertama kali ataupun yang sering untuk menunjang kenyamanan daripada keberangkatan mereka. Sementara itu, Pram, Aulia. Baik, dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, selanjutnya kita menuju ke kawasan Simpang Gadok bersama rekan kami Salam Rahmat di sana. Selamat siang rekan Salam, bagaimanakah kondisi lalin menuju kawasan Puncak pada siang hari ini? Ya, baik, selamat siang Pram, Aulia dan juga pemirsa. Hingga saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat di momen libur panjang akhir pekan saat ini sudah mulai terpantau padat kembali oleh kendaraan yang hendak menuju ke kawasan wisata Puncak. Meskipun dari pihak aparat kepolisian tadi sudah memberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way atau satu arah menuju ke arah Puncak yang masih berlangsung hingga saat ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram, Aulia dan juga pemirsa, hal ini dikarenakan kawasan wisata Puncak ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang hendak menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan bersama dengan keluarga atau juga kerabat terdekatnya. Kalau kita bandingkan begitu Pram, Aulia dan juga pemirsa antara hari ini dan juga hari kemarin, memang ada sedikit penurunan jumlah volume kendaraan yang melintas. Di mana untuk hari ini hanya ada sekitar kurang lebih 11.700 kendaraan yang melintas menuju ke arah Puncak. Sementara pada hari kemarin kalau kita ketahui secara bersama ada sebanyak 16.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah Puncak. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram, Aulia dan juga pemirsa, bahwasanya diprediksi untuk puncak dari kepadatan arus lalu lintas yang akan menuju ke kawasan wisata Puncak ini akan terjadi setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat nanti dan akan berlangsung hingga malam hari nanti. Sementara pada hari esok ini juga akan turut kembali adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang akan dimulai pada pagi hari dan juga siang hari esok. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini mengerahkan setidaknya ada sebanyak kurang lebih ratusan aparat personil gabungan yang disiagakan begitu untuk mengamankan kelancaran wisata yang ada di kawasan jalur wisata Puncak ini. Sementara untuk mengurangi kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way dan juga ganjil genap ini akan diberlakukan secara situasional jika kepadatan sudah mencapai titik 3 km kepadatan arus lalu lintas ya. Pram, Aulia. Langsung dari kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selamat Rahmat. Dan tadi sebelumnya sudah ada rekan kami Syahreza langsung dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, sejak pagi tadi kawasan wisata Ancol sudah ramai oleh pengunjung. Area yang paling dipadati pengunjung adalah Pantai Lagon. Pada periode libur panjang, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi favorit masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sejak pagi hari, masyarakat sudah memadati kawasan pantai dan melakukan berbagai aktivitas seperti bermain ayunan, berenang, dan bermain pasir. Berdasarkan data dari Humas Ancol, jumlah kunjungan di libur panjang meningkat hingga 42.000 pengunjung.
Ya, pemirsa, momen libur panjang juga dimanfaatkan warga untuk berwisata di Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Warga rela datang sejak pagi, yaitu pukul 8, untuk menikmati suasana sekaligus menyaksikan koleksi satwa. Jumlah pengunjung di hari libur kali ini meningkat 100% dibandingkan libur akhir pekan. Mengantisipasi kepadatan, pihak pengelola menambah kantung parkir dan juga petugas. Ya, dan pemirsa, langsung saja kita pantau situasi terkini libur panjang akhir pekan. Ada rekan kami Dilami Aulia di kawasan Ancol, Jakarta, dan juga Anissa Rizkia di Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Kita akan ke Dilami terlebih dahulu di Ancol. Kemudian nanti kita akan beralih ke Anissa. Selamat siang, Dilami. Ayo, di dalam aja. Ya, selamat siang, Pram, Aulia, dan juga pemirsa. Ini keramaian sangatlah terasa di Taman Impian Jaya Ancol. Kalau titik spot yang paling banyak ini memang ada di Pantai Lagon. Kalau siang seperti ini, masyarakat lebih menghabiskan waktu untuk berdiam diri sambil memakan perbekalan di bawah pepohonan rindang. Tapi kalau misalnya kita berkaca tadi pagi, masyarakat banyak yang berenang, kemudian juga bermain pasir, dan juga kalau misalnya Anda bosan dengan pemandangan atau bermain air, Anda bisa berjalan-jalan menggunakan sepeda listrik di sekitaran area Pantai Ancol. Karena banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di sini, Aul dan juga Pram. Selain itu juga kalau misalnya Anda ingin melihat pemandangan yang biru-biru, Anda bisa naik kapal wisata mengelilingi daerah Pantai Lagun ini. Cukup dengan harga 20.000 saja kalau untuk naik perahu. Sementara itu dan juga pemirsa, kalau melihat ketersediaan dari kantong parkir, terutama roda 4 ini memang sudah penuh ya, jadi dihimbau untuk masyarakat yang ingin ke Pantai Lagun Ancol ini menggunakan transportasi publik seperti Transjakarta maupun menggunakan KRL karena memang sudah terintegrasi, Pram. Dan kalau misalnya ini melihat juga ya, antusiasmenya bukan cuma dari anak-anak saja, namun orang dewasa juga ini turut tadi berenang di sekitaran daerah pantai, dan dihimbau juga di sini untuk selalu menjaga barang bawaan Anda, dan juga tadi dari petugas menghimbau anak-anak untuk tidak melewati garis pantai begitu ya, agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Pram, Aul, kembali. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dilami atas laporannya dari Pantai Lagun Ancol. Kita akan beralih untuk melihat keseruan di Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Ada rekan kami Anissa. Selamat siang Anissa, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Aulia, Pram, dan juga pemirsa. Tentunya di momen libur panjang kali ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengunjungi ke destinasi wisata, salah satunya di Gembira Loka Kebun Binatang di daerah istimewa Yogyakarta maksud saya. Nah, memang kalau dilihat begitu ya, situasinya semakin siang ini justru semakin ramai, tidak hanya dikunjungi oleh keluarga, namun juga ada yang datang bersama sanak saudara, kemudian ada bersama teman-temannya untuk menghabiskan akhir pekan di libur panjang ini. Di Kebun Binatang Gembira Loka, selain juga bisa melihat koleksi satwa, yang menariknya nih, Pram dan juga Aulia, ada kapal wisata yang bisa ditumpangi oleh wisatawan yang datang. Ini tidak dipungut biaya, alias harga tiket masuk sudah include dengan bisa menaiki kapal ini. Kita bisa mengitari area kebun binatang dan juga menyaksikan suasana begitu syahdunya, dan tentunya ini menjadi daya tarik bagi wisatawan ketika berkunjung ke Kebun Binatang Gembira Loka. Kalau saya bisa ceritakan kepada Anda begitu ya, memang di momen libur panjang ini jumlah kunjungan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan begitu. Sejak pagi tadi menurut data yang berhasil kami himpun, yang biasanya hanya 3.000 kunjungan per harinya, namun di momen libur akhir pekan ini bisa mencapai 11.200. Itu artinya peningkatannya lebih dari 100% pemirsa. Dan selain ada kapal wisata yang bisa dinaiki, tepatnya di Danau Mayang Tirta ini, juga bisa naik steamboat begitu ya, yang bisa
Anda naiki juga para wisatawan ketika berkunjung ke Kebun Binatang Gembira Loka. Namun dihimbau untuk tetap menjaga barang bawaan dan juga menjaga kebersihan nih ketika berkeliling ke destinasi wisata. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Pram dan juga Aulia. Baik, terima kasih Anissa atas laporannya dari Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Dan tadi juga ada Dilami Aulia melaporkan langsung dari Pantai Laguna Ancol. Ya pemirsa, banjir dan tanah longsor menerjang 2 kecamatan di Pinrang, Sulawesi Selatan. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 2 rumah rusak serta sejumlah jalan penghubung putus. Banjir dan tanah longsor melanda 2 kecamatan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yakni Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor di beberapa titik. Selain memutus jalan penghubung, longsor juga merusak 2 rumah warga. 1 warga di Desa Ulu Sadang pun meninggal dunia terseret derasnya arus banjir. Banjir dan longsor terjadi akibat hujan deras yang melanda wilayah ini beberapa waktu terakhir. Dan yang terakhir ini laporan kami masuk per update pada dini hari ini, itu terjadi lagi longsor di Desa Ulu Sadang. Jadi pada umumnya 2 kecamatan yang menjadi atensi kami, yaitu yang pertama adalah Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa, yang saat ini terjadi longsor, bencana longsor, dan kemudian tanah longsor dan banjir luapan air sungai yang akhirnya pada saat ini sesuai dengan update laporan masuk itu sudah mulai berangsur surut. Ratusan rumah dan kepala keluarga terdampak bencana ini. BPBD Pinrang terus berupaya melakukan evakuasi terhadap warga. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah sepekan lebih banjir merendam 35 desa di 4 kecamatan di Wajo, Sulawesi Selatan. Ya, warga yang memilih bertahan di rumahnya pun memerlukan pasokan logistik. Ratusan paket sembako dan air bersih disalurkan untuk sejumlah korban terdampak banjir di Kelurahan Lailo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak parah karena berada di bantaran Sungai Walanae yang dekat dari Danau Tempe. Warga pun masih memilih bertahan di dalam rumahnya meski banjir setinggi hampir 2 meter merendam wilayah ini. Tapi baru 2 hari ini, meloncat langsung naik terus karena kiriman dari, terima kasih Pak. Kiriman dari Sidrap, Sopen. Itu air Bu, air di Anuta, ya. Jadi biar tidak hujan di sini, karena hujan di Sopen tetap naik di sini. Oh, banjir kirimannya Bu. Dari tadi malam. Dari data BPBD, sebanyak 35 desa dan kelurahan di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo terdampak banjir. Sebanyak 6.000 rumah juga ikut tergenang. Pada tanggal 4-5 terjadi lagi hujan lebat di wilayah Sungai Walanae dan Sungai Bila yang menyebabkan terjadi banjir untuk daerah aliran Danau Tempe seperti Kecamatan Belawa, Tanah Sitolo, Tempe, dan Sabamparo. Kondisi tahunan di Wajo ini terjadi karena banjir kiriman dari sejumlah kabupaten tetangga seperti Kabupaten Sopeng dan Sidrap yang menyebabkan Danau Tempe meluap. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Ahmad Sengkang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci jadi idaman seluruh umat muslim. Tak terkecuali seorang penjual sandal keliling di Pasuruan, Jawa Timur. Setelah menabung Rp200.000 setiap hari selama 12 tahun, ia bersama istri bisa naik haji tahun ini. Seperti inilah keseharian Yahya, warga Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur, setiap harinya berdagang sandal keliling di wilayah desa, kota, dan Kabupaten Pasuruan. Namun siapa sangka, di usianya ke-48 tahun, ia berhasil mewujudkan mimpi menunaikan haji tahun ini setelah menabung 12 tahun lamanya. Berawal tahun 2012 lalu, Yahya dan istri mendaftarkan haji dengan uang muka Rp6 juta. Tanpa diduga,
Ia dan istri mampu melunasi biaya haji sebesar 50 juta rupiah di tahun 2013 dengan menabung 200 ribu rupiah setiap harinya. Mulai 13 tahun yang lalu. Itu jualannya kemana aja? Mulai dari kota Pasuruan sampai Bali. Artinya uang penghasilan ini ditabung sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit. Mulai tahun berapa dulu daftar, Pak? Tahun 2012 bulan Januari. Jadi nabung dari hasil jualannya. Jualan sandal. Iya. Ikut dana talangan. Punya uang 6 juta. Bila tidak ada kendala, Yahya dan Nur Azmi istrinya bersama ratusan jemaah haji asal kota Pasuruan akan berangkat pada 22 Mei melalui kloter 46. Kisah Yahya pun membuktikan bahwa biaya kini bukan halangan berhaji, terlebih bagi mereka yang serius menekuni. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Madinah bersiap sambut jamaah haji Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengecek kesiapan layanan hotel dan juga dapur catering di Madinah, Arab Saudi. Lalu seperti apa fasilitasnya pemirsa, dan berikut informasinya untuk Anda. Dua hari jelang keberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama pada 12 Mei, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengecek kesiapan layanan hotel dan dapur catering di Madinah, Arab Saudi. Menak berkunjung ke MR Elite Hotel di kawasan Syamaliyah. Di MR Elite yang berjarak hanya sekitar 50 meter sebelah utara Masjid Nabawi ini nantinya akan ditempati 1.400 jemaah. Total terdapat 106 hotel yang akan dijadikan pemondokan jemaah di Madinah. Ini tadi saya datang meninjau persiapan di hotel pagi tadi menuju sampai Madinah, dan saya kira hotelnya juga representatif, bagus, bersih, dan sesuai dengan kontrak yang kita tuliskan gitu ya. Sementara itu, dalam kunjungan ke dapur catering Miss Mary, Menak juga memastikan terpenuhinya menu khusus lansia serta ketersediaan stok bahan baku dan bumbu khas Nusantara. Setelah itu saya kesini ke salah satu dapur yang memberikan layanan makan kepada jamaah di Miss Mary ya. Miss Mary. Saya melihat ini bersih dapurnya, luas, bersih, dan juga sudah ada alokasi sendiri untuk jamaah lansia 20% porsi ya dari porsi yang dikontrak untuk dapur ini, dan saya kira persiapannya sudah baik. Untuk memastikan cita rasa Nusantara terjaga dan sesuai dengan lidah jemaah, bahkan eksekutif chefnya Wan Abdurrahman adalah orang Cipanas, Bogor. Sedangkan asistennya sebagian besar merupakan warga negara Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah tinggal menghitung hari. Mengusung tema Haji Ramah Lansia, berikut ini kami tampilkan jadwal rencana perjalanan calon jemaah haji Indonesia. Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji 241.000 jemaah. Jumlah ini terbesar sepanjang sejarah, terbagi menjadi 213.320, diantaranya merupakan jemaah haji reguler, sedangkan 27.680 lainnya merupakan jemaah haji khusus. Ya, jemaah haji Indonesia terbagi dalam 554 kelompok terbang atau kloter yang akan diberangkatkan dari 14 asrama haji, embarkasi, dan juga 13 bandara internasional. Para jemaah haji dijadwalkan masuk ke asrama haji mulai 11 Mei 2024 dan keberangkatan jemaah haji Indonesia terbagi dalam 2 gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama dijadwalkan mulai 12 Mei hingga 23 Mei 2024, sementara gelombang kedua dijadwalkan 24 Mei hingga 10 Juni 2024. 14 Juni 2024 rencananya jemaah haji diberangkatkan dari Mekah ke Arafah. Tanggal 15 Juni 2024 jemaah wukuf di Arafah.
Dan selanjutnya pemulangan jemaah haji gelombang pertama dijadwalkan pada 22 Juni hingga 3 Juli 2024. Gelombang kedua mulai tanggal 4 hingga 21 Juli 2024. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi di Madinah jelang kedatangan jemaah haji Indonesia, pemirsa, kita bergabung bersama rekan kami Suhud Nur Fadli yang saat ini sudah berada di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Madinah Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Suhud. Waalaikumsalam, Pram, Aulia. Ya, bagaimana kabar di sana, Mas Suhud? Alhamdulillah sehat walafiat meski perlu proses aklimatisasi, Pram. Oke, masuk terkait perbedaan cuaca di sebentar Madinah lagi Jakarta. Iya, jemaah dari asal Indonesia akan segera diterbangkan ke Madinah Arab Saudi. Seperti apakah persiapannya di sana, Mas Suhud? Ya, Pram, dapat saya laporkan bahwa saat ini bisa saya sampaikan persiapan untuk menyambut gelombang pertama jemaah haji Indonesia yang akan berangkat pada Minggu lusa sudah hampir 100%. Dan di tempat saya berdiri ini adalah di atas kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Madinah. Bisa dilihat bahwasanya di sekitar kantor yang hanya berjarak sekitar 3 km ini dari Masjid Nabawi, berdiri banyak hotel yang nantinya akan ditempati oleh jamaah haji Indonesia, di mana semua hotel tersebut dipastikan ramah lansia dan disabilitas, baik dari sisi fasilitas maupun makanan yang akan disajikan. Pram. Oke, Maksud tadi Anda bilang ini ramah disabilitas dan juga lansia. Memang sebelumnya berbeda dengan seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa saja fasilitas di sana, rekan Suhud? Untuk fasilitas yang akan diperbarui oleh Kementerian Agama, diantaranya adalah bus ramah lansia dengan double decker. Selain itu juga ada makanannya itu khusus, Pram. Jadi makanannya itu lebih lunak untuk memudahkan lansia dalam mengunyah makanan. Pram. Baik, Suhud, bagaimana kira-kira atau bagaimana kondisi cuaca di sana saat ini, dan mungkin berbagi tips untuk jemaah haji Indonesia apa saja sih yang memang harus dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah haji agar lebih lancar nanti ke depannya? Ya, Aulia, dapat saya sampaikan bahwasanya cuaca di Madinah di saat pagi hari berkisar antara 20 sampai dengan 26 derajat Celcius, sedangkan ketika siang menjelang cuaca bisa mencapai 40 derajat Celcius. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh calon jemaah haji Indonesia ketika nanti akan datang ke kota Nabi Muhammad SAW ini, di mana jemaah haji dianjurkan untuk sering minum air putih. Selain itu tidak memforsir kegiatan-kegiatan yang di luar ibadah wajib bagi para jemaah haji, sehingga nantinya pada saat puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, jemaah haji bisa menjaga kondisinya tetap prima. Aulia. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan Suhud Nur Fadli, melaporkan langsung dari Madinah Arab Saudi, pemirsa. Dan kita ke informasi lain. Perkembangan kasus kekerasan seksual anak di bawah umur yang terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur kembali ditanyakan RPA Perindo ke Polda Metro Jaya. Dari hasil pertemuan dengan unit perlindungan perempuan dan anak, 2 kasus ini akan segera dilakukan gelar perkara. RPA Perindo juga mendesak jajaran kepolisian dapat segera mengungkap kedua kasus tersebut dan memberikan efek jera kepada para pelaku. Nah, untuk masalah pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Grand Pramuka, hari ini sudah keluar SP 2HP, artinya dalam waktu dekat akan diadakan gelar perkara. Sedangkan untuk kasus Valencia, ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual kepada anak kandungnya, ini masih SP DP, artinya dalam waktu dekat akan diadakan juga pemanggilan untuk gelar perkara. Adik kita Valencia ini kami melihat sudah terlalu lama. 23 Juli sampai sekarang udah 10 bulan lebih, belum ada penangkapan sama sekali. Sementara pelaku di luar merasa aman-aman saja. Dan ini yang kami takutkan adalah nantinya kepada efek dari psikologis anak tersebut. RPA Perindo berkomitmen akan terus mendampingi kedua korban hingga kasus ini tuntas. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Surya Lisatoso, iNews melaporkan.